Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Neneng Susilawati dengan NIM 18130400.6. Kami menyampaikan tentang pemikiran tentang hukum progresif. Sacipto Raharjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak. Latar keadaan demikian yang mendorong sang tokoh mengajukan gagasan progresif yang disebutnya sebagai hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan lain-lain. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Dijelaskan oleh Sacipto Raharjo sebagai berikut. Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan untuk mengabdi kepada manusia. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik positivistik. Dengan ciri pembebasan itu, hukum progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran tentang hukum progresif. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reflin 1813040046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Pertama, kita harus mengetahui yaitu hukum progresif. Menurut Sacipto Raharjo, muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Melalui hukum progresif ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan dengan cara menempatkan kedudukan manusia sebagai wacana utama dalam pembebasan dan penegakan hukum. Sedangkan hukum kritis yaitu muncul karena ada suatu gerakan para akademis hukum berada dalam kiri, tetapi kemudian dikembangkan juga oleh para praktisi hukum. Gerakan ini lahir karena pembangkangan atas ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum yang ada pada dekade 1970-an, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, terhadap pendidikan hukum. Yang kedua, pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum. Yang ketiga, kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Gerakan ini dilatar belakangi oleh kultur politik yang serba radikal dalam dekade 1960-an. Meskipun gerakan-gerakan demikian bervariasi dalam konsep, fokus, dan metode yang dipergunakan, dalam gerakan ini mengandung kesamaan-kesamaan tertentu, terutama dalam hal protes terhadap tradisi dominan dari hukum yang ortodoks dalam metode tradisi hukum tertulis yang baku. Akan tetapi, di pihak lain pada waktu yang bersamaan, gerakan critical legal studies juga mengakui keterbatasan dari pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang mencoba menggunakan bantuan-bantuan ilmu lain dalam menelaah hukum, meskipun pendekatan sosiologis tersebut sebenarnya untuk memecahkan kebekuan pendekatan ortodoks dari hukum yang bersifat black letter law tersebut. Aliran studi hukum kritis ini mempunyai beberapa karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama,
Aliran studi hukum kritis ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. Yang kedua, ajaran studi hukum kritis ini mengkritik hukum yang syarat dan dominan dengan ideologi tertentu. Yang ketiga, aliran studi hukum kritis ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan. Kemudian yang keempat, ajaran studi hukum kritis ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objek. Karena itu, ajaran studi hukum kritis ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum. Kemudian yang terakhir yaitu, aliran studi hukum kritis ini menolak antara teori dan praktek. Dia menolak perbedaan teori dan praktek. Dan juga menolak antara fakta dan nilai atau value, yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran studi hukum kritis ini menolak kemungkinan teori murni, tapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial praktis, yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran studi hukum kritis ini menolak kemungkinan teori murni, tapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial praktis. Baiklah, saya Filmadila, NIM 1813040059. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni tentang hukum progresif dan penegakan hukum progresif di Indonesia. Menurut Sujipto Raharjo, penegakan hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum, suatu proses untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak dijalankan secara pasif. Sedangkan tantangan bagi penegakan hukum progresif di Indonesia terletak pada paradigma penegakan hukum yang hidup dalam sistem hukum dan teori hukum yang masih positivistik di Indonesia. Sedangkan usaha yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, perlu diciptakan kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk memperjuangkan haknya. Dan yang kedua, akses masyarakat terhadap pengadilan diperkuat. Dan yang ketiga, kelompok sosial non-negara pemerintah harus bergerak menyadarkan hak-hak masyarakat. Sedangkan tiga komponen yang harus menegakkan hukum dalam masyarakat, yang pertama, lembaga pembuat peraturan, yang kedua, lembaga penerap peraturan, dan yang ketiga itu adalah pemegang peran. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Muslim, NIM jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NIM 1813040021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dari perkuliahan Soshum atau Sosiologi Hukum. Baik, hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Hukum progresif mengeram konsep berhukum yang melihat pluralisme nilai dalam ontologi hukum. Pemikiran hukum ini melihat bahwa kondisi real material nilai dalam masyarakat adalah majmuk. Hukum dilihat sebagai entitas yang berpijak, tak hanya mengakomodir nilai-nilai mayoritas saja, namun juga berpijak pada nilai-nilai yang sifatnya antikular dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, pluralisme hukum dapat dipahami sebagai sebuah kondisi di mana pengakuan akan hukum bukan saja dipahami sebagai penerimaan hukum secara formal, namun juga membuka ruang pemaknaan bagi entitas dan struktur non-hukum yang berfungsi sebagai komponen berbentuk masyarakat. Menurut apa yang didefinisikan oleh Griffith yang mengomentari definisi pluralisme dan Van der Linde, pluralisme hukum adalah atribut dari grup sosial yang spesifik
suatu keadaan atribut sosial dan dapat diobservasi secara empirik. Sehingga menurut Griffith, pluralisme secara hukum bukanlah sebuah doktrin ataupun konsep, teori maupun ideologi, bahkan bukan pula atribut dari hukum atau sistem hukum, dan juga tidak mempunyai hubungan dengan kondisi spesial, teritorial, dan entitas sosial tertentu. Oleh karenanya dapat dimengerti kondisi pluralisme hukum ini adalah fakta empiris dan berlaku umum pada setiap masyarakat. Sedikit penyampaian materi dari saya sendiri. Kalau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.